Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi. Hari ini kita akan masuk ke bab pertama ya, yaitu tentang dunia sel. Ya. Apa sih dunia sel? Dunia sel itu adalah bagian dari tubuh kita yang paling kecil ya. Nah, ini gambarnya nih, kalau dibagusin seperti ini. Dia yang menyusun tubuh kita secara struktural dan fungsional. Sebelum masuk ke dunia selnya, kita harus tahu dulu indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam materi ini. Yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari bagian-bagian sel. Kemudian yang kedua, kalian mampu membedakan antara struktur sel hewan dengan struktur sel tumbuhan. Kemudian yang ketiga, ini yang motoriknya, kalian diharapkan mampu membuat model replika sel, carta atau gambar yang mempresentasikan perbedaan-perbedaan di antara struktur dalam sel dan fungsi di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Oke, kita langsung masuk aja. Ya, ini sel tumbuhan ya, dan ini sel hewan. Silahkan diamati, kira-kira bedanya apa ya antara sel tumbuhan sama sel hewan? Jelas banyak ya bedanya ya. Nah, warnanya beda Bu. Iya, bentuknya juga berbeda. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Pengertian sel merupakan sebenarnya adalah unit struktural dan fungsional terkecil di dalam makhluk hidup. Sel mengandung materi genetik yang dapat diwariskan. Jadi biasanya sel-sel tubuh kita memiliki materi genetik atau kita biasa menyebutnya DNA yang sama. Nah, setiap sel itu dapat melakukan kehidupan. Makanya dia dikatakan fungsional. Begitu ya, fungsional terkecil. Karena di dalam sel sendiri terdapat bagian-bagian lagi yang menyusun selnya. Dari jenisnya, sel dibagi menjadi dua. Ada sel eukariotik, berarti sel itu punya membran inti sel. Jadi inti selnya ada membrannya. Dan sel prokariotik. Nah, ini prokariotik biasanya sel membran inti selnya tidak ada begitu. Nah, sebenarnya ini review ya, kelas 1 sudah pernah dibahas. Itu dari jenisnya. Sekarang kita akan bahas tentang struktur selnya ya. Isinya apa saja? Nah, sel terdiri dari ada membran sel, kemudian ada nukleus ya, atau inti sel kita menyebutnya, ada sitoplasma, cairan selnya gitu. Dan yang terakhir ada organel-organel penyusun sel yang banyak sekali. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah membran sel ya. Membran sel sebenarnya apa sih? Ya, membran sel, selaput sel ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan lipid atau lemak dan lapisan protein. Maka biasanya disingkat atau disebut dengan lipoprotein. Apa saja fungsi dari membran sel ini? Fungsinya yang pertama, dia sebagai pelindung. Jadi ibarat kalau di sekolah itu ada gerbang ya, ada tembok sekolah dan gerbang. Nah, dia berfungsi melindungi isi dari sel, sama seperti gerbang dan tembok yang melindungi seluruh sekolah begitu. Yang kedua, fungsi dari sel adalah mengatur keluar masuknya molekul yang mau masuk ke dalam sel atau mau keluar sel itu harus melewati membran sel. Ketiga, membran sel juga bisa tempat terjadinya reaksi kimia. Jadi kalau ada reaksi kimia bisa terjadi di membran sel. Kemudian yang terakhir, sebagai reseptor rangsangan dari luar begitu. Jadi kalau ada apa-apa, nah yang menerima pertama kali sebelum masuk ke dalam sel adalah membran sel. Bagaimana strukturnya? Nah, ini kita lihat struktur membran sel. Tadi kan ada lapisan lipid dan ada lapisan proteinnya ya. Nah, ini lapisan lipidnya yang ini. Kemudian yang ini lapisan
protein yang merah-merah ini adalah protein yang menempel, ya. Lapisan lipid ini ada dua, ada yang bagian kepala ini bersifat hidrofilik. Nah, ini karena hidro itu air, artinya air, filik itu artinya suka. Jadi lapisan yang ini yang bersentuhan dengan air karena dia suka air. Tapi lapisan yang kedua ini yang ada di tengah, dia sifatnya hidrofobik. Hidro artinya air tadi ya, dan fobik artinya takut. Jadi lapisan ini tidak terkena air, dia takut air. Nah, ini lapisan lemaknya sebenarnya. Hidrofiliknya biasanya tidak suka dengan air, ya. Atau ini lapisan fosfatnya nih, yang hidrofobik ini adalah fosfatnya. Kemudian ada lagi protein ya tadi ya. Nah, ini proteinnya. Protein yang menempel dari atas sampai ke bawah membran sel disebut protein integral. Sedangkan protein yang hanya menempel di atas aja, ini namanya protein perifer, begitu. Selain protein dan lemak, ada juga sih yang nempel-nempel di membran sel itu seperti ini. Ini glukosa. Kalau glukosanya nempel di lemak, di lapisan lemak, maka gabungan senyawa ini disebut glikolipid, gitu. Ya, glikolipid. Kalau glukosanya, ini glukosa ini yang bulat-bulat gini ya. Kalau glukosanya nempelnya di protein, maka disebutnya ini adalah glikoprotein, begitu. Ya, ini adalah struktur dari membran sel. Kemudian ada apa lagi? Ada sitoplasma ya. Nah, ini sitoplasma nih, cairan di dalam membran sel. Isinya tidak hanya air, tapi juga ada ion ya, ada zat-zat yang lain. Gitu. Biasanya dia bersifat koloid. Koloid itu kayak apa ya? Kayak putih telur, begitu ya. Jadi encer enggak, terus lengket juga enggak, begitu. Nah, ini cairan koloid ya, si sitoplasma itu, dan selalu bergerak acak. Gerakan acaknya disebut gerak Brown. Nah, itu sitoplasma. Kemudian yang ketiga adalah organel sel ya. Nah, ini macam-macam organel sel. Kita lihat nih gambar animasinya. Nah, yang pertama adalah nukleus ya, inti sel yang ada di tengah. Apa sih nukleus? Nah, kalau kita lihat di lebih dekat lagi, nah ini gambar nukleusnya sebenarnya bulat ya. Jadi nukleus itu isinya ada selaput nukleus ya, kemudian ada nukleolus, namanya ini nukleus. Di dalamnya itu ada anak inti sel ya. Di dalam nukleus ini ada benang-benang kromatin, atau yang kita biasanya menyebutnya nanti adalah DNA atau pembawa sifat genetik gitu. Apa fungsi dari nukleus ini? Nah, nukleus ini fungsi pertama mengendalikan seluruh kegiatan sel. Dia mengatur kapan waktunya proses protein, kapan waktunya pembelahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengatur pembelahan sel. Kalau saya ingin membelah jadi 2, jadi 4, dia mengatur. Dan ketiga, ada membawa sifat genetik, karena tadi di sini ada DNA-nya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Organel berikutnya adalah RE, atau kita sebut dengan nama retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma ini ada 2, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau kita lihat seperti ini, yang kasar ditempeli ribosom dan yang halus tidak ditempeli ribosom. Fungsi utamanya adalah menampung protein yang dibuat ribosom. Gitu. Selain fungsi-fungsi yang lain, ya silakan dibaca saja. Oke, kita lanjutkan. Organel yang berikutnya adalah lisosom. Tadi ya, lisosom adalah sebenarnya kalau di dalam gambar mikroskop hanya kelihatan seperti titik kecil, tapi kalau diperbesar, lisosom isinya adalah sebuah kantung yang tadi diproduksi oleh badan Golgi, dan isinya adalah enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini berfungsi sebagai pencernaan intraseluler. Jadi dia berfungsi untuk mencerna di dalam sel. Bisa bersifat autofagi, misalnya ada materi-materi atau organel-organel yang sudah mati, sudah rusak, nah itu akan dicerna, dibuang begitu ya, dihancurkan. Atau eksositosis, ya, eksositosis atau menghancurkan yang dari luar begitu. Kemudian autolisis, nah dia juga bisa berfungsi sebagai bom bunuh dirinya sel begitu. Kalau sudah tidak hancur, maka dia bisa menghancurkan dirinya sendiri begitu. Kemudian organel berikutnya adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini sebenarnya organel bentuknya panjang kayak sosis begitu ya, dan ada lekuk-lekuk. Dia terdiri dari 2 membran luar, outer membran, dan membran dalam.
Biasanya membran dalam ini berlekuk-lekuk yang disebut dengan nama krista. Apa fungsi dari mitokondria? Mitokondria berfungsi utamanya adalah sebagai penghasil energi yang biasanya akan nanti digunakan oleh seluruh tubuh kita untuk beraktivitas melalui respirasi sel atau proses respirasi sel namanya. Kemudian organel berikutnya adalah ribosom ya. Ribosom tadi itu yang nempel di dalam RE, tapi ada juga dia yang berenang bebas. Yang titik-titik ini adalah ribosom. Nah, ribosom ini fungsi utamanya hanya satu, yaitu untuk sintesis protein. Kemudian organel berikutnya adalah mikrofilamen. Nah, mikrofilamen bentuknya filamen sebenarnya berupa benang-benang halus terdiri dari protein aktin dan protein miosin. Ya, ini aktinnya dan miosin. Fungsinya adalah sebagai sitoskeleton. Sito itu artinya sel, skeleton itu rangka. Jadi dia bisa berfungsi sebagai kerangka sel. Kemudian ada lagi mikrotubulus ya. Mikrotubulus ini sebenarnya bentuknya ada sebenarnya tubul ya. Apa ini? Tubul itu bulatan-bulatan ya. Kecil yang membentuk silinder ya. Jadi dia karena dia berpilin jadi sehingga bikin tabung begitu. Tersusun dari molekul protein tubulin yang tersusun helix ya. Helix itu berpilin begini ya. Dan fungsinya sama dengan mikrofilamen, itu untuk sitoskeleton begitu. Nah, itu adalah organel-organel yang ada di dalam sel. Cukup banyak ya, dan setiap masing-masing organelnya itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap sel itu mempunyai struktur bagian-bagian yang di dalamnya itu dapat melakukan fungsinya masing-masing, dan masing-masing dari organel tersebut akhirnya bekerja sama sehingga sel dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya kalau salah satu dari organel itu tidak berfungsi atau rusak, maka akan mempengaruhi kerja dari sel itu sendiri. Nah, itu adalah materi kita tentang struktur sel. Sampai sini dulu materi, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di forum diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.